Halo teman-teman semua, salam inovasi. Kali ini kita akan membahas mengenai Docker Compose. Seperti biasa teman-teman buka dulu blogger saya. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Saya masuk ke Yuk Belajar. Terus pilih Manjuk Belajar. .tech. Ini adalah blogger saya. Terus teman-teman cari artikel yang berjudul Mendockerize aplikasi Laravel dan MySQL dengan Docker Compose. Sebagai contoh kasus kita kali ini, saya akan menggunakan Docker Compose untuk mendockerize aplikasi Laravel dan MySQL. Sebelum lebih jauh masuk ke dalamnya praktek kita kali ini, sebagai catatan, teman-teman dulu harus memahami apa itu Docker Compose. Teman-teman silakan membaca artikelnya, ada di blogger ini juga. Teman-teman bisa lihat judulnya itu memudahkan pengolahan kontainer dengan Docker Compose. Silakan teman-teman klik. Teman-teman cari paham dulu mengenai apa itu Docker Compose. Terus untuk persiapannya, yang pertama itu teman-teman harus punya server sendiri. Atau teman-teman bisa membuat virtual machine yang kemudian sudah diinstal dengan operating system server. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu Server 22 sebagai operating systemnya. Teman-teman bisa membaca juga artikel apa itu virtual machine jika teman-teman belum familiar dengan virtual machine. Terus langkah kedua, teman-teman bisa pada server operatingnya itu sudah diinstal Docker. Teman-teman bisa juga baca juga artikelnya, ada cara install Docker. Ada di dalam blogger ini. Teman-teman bisa cari. Oke, langsung saja kita buka terminalnya. Teman-teman bisa menggunakan terminal CMD, atau jika teman-teman sudah menginstal Linux base-nya ini, saya punya Linux Ubuntu 22 pada Windows saya. Silakan teman-teman mau menggunakan terminal apa saja. Yang penting terminal. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini saya sudah menghubungkannya itu dengan server. Teman-teman silakan memakai terminal apa saja. Tapi jika teman-teman ingin mengikuti saya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman hubungkan dulu dengan server atau virtual machine-nya teman-teman. Mungkin saya akan membuat 2 layer agar lebih mudah. Langkah pertama kita membuat folder baru. Teman-teman bisa ketik mkdir, terus nama folder. Ini saya akan menggunakan nama folder Laravel app. Terus teman-teman ls, terus masuk ke dalam folder Laravel app. Cd Laravel app. Ini foldernya masih kosong. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, kita bisa langsung masuk ke dalam foldernya, klik open, terus Laravel app. Oke.
Ini Visual Studio Code akan membuka jendela baru. Terus teman-teman masukkan password server. Tunggu sebentar, ya sebentar proses. Masuk ke dalam server. Kita clear dulu. TLS. Kita masuk dalam folder. Kita clear lagi. Terus langkah selanjutnya kita membuat Docker file. Jadi perintahnya itu sudo nano Docker file. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code seperti saya, teman-teman tinggal klik new file. Terus masukkan namanya Docker file. Jika Docker filenya sudah dibuat, silakan teman-teman copy paste yang ada di dalam artikel ini. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam Docker file ini. Yang pertama itu from PHP 8.2. Ini artinya itu kita menggunakan PHP versi 8.2 dengan web servernya itu Apache. Kenapa saya menggunakan PHP 8.2? Karena kita akan menginstal Laravel terbaru, yaitu Laravel 10. Jadi kita memerlukan PHP versi 8.1 ke atas. Teman-teman bisa buka dokumen Laravel. Di sini akan menjelaskan, kita buka dulu. Nah, di sini untuk Laravel versi 10 itu PHP-nya itu harus 8.1 ke atas. Untuk Laravel versi 11 berikutnya itu akan hadir di tahun depan. Oke teman-teman, kita balikan dulu. Jika sudah, di sini run E2 nmod rewrite. Perintah ini itu kita menjalankan perintah rewrite. Jadi kita mengaktifkan modul pada server web Apache itu untuk mengaktifkan dukungannya itu ke mode rewrite. Yang sering kita gunakan itu untuk mengatur URL pada kontainer. Saya lupa ada workdir ini dia itu kita menentukan direktori kerja kita. Jadi kita akan menginstal aplikasi Laravelnya itu ke dalam direktori var www.html. Terus ada run apt get update. Ini kita mengupdate lagi paket-paket yang ada di dalam kontainer. Terus kita juga menginstal dependency paket-paket yang lain, termasuk dependensi yang kita butuhkan dalam kontainer. Terus ada copy composer. Nah, karena kita ingin menginstal Laravel, kita menggunakan composer di dalam kontainernya.
Terus untuk run docker php ext ini kita itu menginstal ekstensi PHP yang kita butuhkan. Jadi ekstensinya itu ada gettext, terus ada intel JDO MySQL. Terus run docker php ext configure. Itu maksudnya itu kita membutuhkan ekstensi, kita membutuhkan konfigurasi atau opsi-opsi yang diperlukan di dalam kontainer. Berikutnya itu kita membuat file docker compose YAML. Jadi teman-teman jika menggunakan terminal yang lain silakan ketik sudo nano docker compose YAML. Tapi teman-teman jika menggunakan Visual Studio Code, teman-teman tinggal new file terus ketik docker compose YAML. Silakan teman-teman untuk mengcopy paste. Sini saya akan menjelaskan kita membuat image itu dengan nama Laravel app. Terus kita membuat volume dengan nama folder Laravel app. Jadi folder Laravel app ini isi di dalamnya itu akan sama dengan folder var www.html di dalam kontainer yang kemudian akan berjalan di port 9100. Terus kita akan membuat database dengan nama MySQL Laravel-nya itu sebagai host. Terus passwordnya itu root dengan nama database-nya itu Laravel. Dan ini akan berjalan di port 3306. Terus kita memerlukan juga phpMyAdmin yang kita buat portnya itu ada di 91110. Jika sudah selesai, langkah berikutnya itu teman-teman ketik perintah docker compose build. Proses ini akan memakan waktu cukup lama, jadi teman-teman tinggal tunggu prosesnya itu sampai selesai. Dan paling penting teman-teman harus pastikan dulu prosesnya itu tidak error. Karena jika terjadi error berarti ada kesalahan dalam penulisan yang ada di dalam docker compose atau di dalam docker file. Jadi teman-teman silakan cek dulu jika terjadi error pasti ada penulisan yang salah. Sambil menunggu prosesnya ini perlu diketahui untuk prosesnya ini berjalan cepat ataupun lambat tergantung dari laptop atau PC-nya teman-teman. Jadi silakan kita tunggu dulu. Ini prosesnya sudah selesai. Tapi ada yang ketinggalan teman-teman. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah tadi, teman-teman cek dulu sistem operasi teman-teman. Cek dulu apa sudah diinstal Docker atau belum. Teman-teman bisa cek dengan Docker serve version. Ini berarti saya sudah menginstal Docker. Jika belum keluar seperti ini, teman-teman silakan install dulu Docker. Terus teman-teman cek lagi Docker Compose.
Nah, ini pertanda bahwa saya sudah menginstal Docker Compose. Jika teman-teman belum menginstal Docker Compose, silakan install dulu Docker Compose-nya. Oke, karena prosesnya sudah selesai, kita clear dulu. Terus kita cek image, Docker image. Ini sudah ada image yang kita buat. Ya, kita ketik docker ps. Ini ada portainer, ini adalah kontainer portainer. Jadi saya sudah menginstal portainer di dalam Docker saya. Untuk portainer ini nanti akan ada artikel yang saya buat. Saya akan membuatnya itu terpisah. Saya akan menjelaskan portainer ini di artikel yang lain. Kita clear dulu. Setelah selesai build Docker Compose, kita ke perintah berikut adalah Docker Compose up. Docker Compose. Bentar. Ini juga akan memakan waktu sedikit lama sesuai dengan speknya teman-teman. Karena kita akan dia akan mendownload image MySQL dan image PHP-MyAdmin. Silakan tunggu sebentar. Oke teman-teman, di sini Docker Compose-nya itu sudah selesai. Kita lihat ini sudah berjalan kontainernya. Kita bisa buka terminal baru. Terus kita bisa cek dengan Docker image. Nah, jika tadi image-nya itu baru Laravel app, sekarang sudah ada image PHP MyAdmin sama image-nya MySQL. Jika kita melihat kontainer, kita menggunakan perintah docker ps. Nah, ini pertanda bahwa kontainernya itu sudah berjalan, kontainernya PHP MyAdmin, terus ada Laravel app sama MySQL. Kita clear dulu. Kita masuk lagi ke terminal yang satu. Langkah berikutnya itu kita masuk ke dalam kontainer yang sudah kita buat. Kontainer yang sudah kita buat tadi namanya itu Laravel app. Jadi kita masuk dengan sudo docker exec min it terus nama kontainer Laravel app bs dan password. Nah, ini pertanda kita sudah masuk ke dalam kontainer. Kita clear. Nah, ini maksud dari perintah ini, volume Laravel app ini. Ini jadi foldernya itu, isi dalam foldernya itu sama dengan yang ada di dalam kontainer. Langkah selanjutnya kita menginstal Laravel di dalam kontainer. Jadi kita buka dokumen Laravelnya itu. Terus kita lihat cara install. Getting started. Instalasi. Cara install pakai Composer itu dengan Composer create project Laravel /Laravel nama folder.
Jadi kita menggunakan perintah ini, composer create Laravel. Kita copy aja yang dari dokumentasinya Laravel. Di sini teman-teman jangan membuat folder baru di dalam folder HTML-nya, teman-teman, karena kita menginstal Laravel-nya itu ke dalam folder HTML. Jadi kita tinggal titik, kita masuk ke root-nya. Kita instalnya itu ke root. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menyertakan tanda titik. Enter. Di sini kita akan mendownload Laravel ke dalam folder HTML. Nah, ini maksud di Docker Compose kita yang tadi, yaitu Docker Volume. Jadi apapun yang ada di dalam direktori HTML dalam kontainer sama dengan direktori yang ada di dalam direktori Laravel. Seperti biasa, untuk kecepatan proses penginstalan ini tergantung dari PC atau laptopnya teman-teman. Jadi silakan tunggu, ini tidak terlalu lama. Ya, oke, aplikasinya itu sudah selesai, sukses. Kita clear dulu. Langkah berikutnya itu kita tinggal masuk ke dalam URL-nya kita. Di sini saya menggunakan URL. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Di sini ada seharusnya 20 bukan 50 karena URL server saya itu 192.168.120. Dan URL ini tergantung dari URL-nya teman-teman. Silakan masukkan URL yang disesuaikan dengan URL kepunyaan teman-teman. Jadi 192.168.20 dengan port 9100. Enter. Nah, di sini ada forbidden access. Kenapa? Karena untuk mengaksesnya itu kita perlu yang namanya HT access. Jadi silakan buka. Nah, ini maksud saya volume folder Docker kita yang Laravel app itu sama dengan yang ada di dalam kontainer dari direktori HTML. Teman-teman bisa lihat, ini ada folder app, bootstrap, config, database. Ini sama. Untuk mengakses Laravel, kita perlu membuat file htaccess. Jadi kita masuk ke dalam Visual Studio Code, terus kita pilih new file, terus titik ht access. Enter. Oops. Teman-teman harus membuat permission dulu. Dalam kontennya itu teman-teman ketik chmod nr 777 titik. Terus coba lagi kita buat
htaccess. Ntar untuk isi htaccess-nya itu ya, ini adalah isi htaccess-nya itu. Jika sudah selesai membuat file htaccess, kita close. Kita coba refresh. Nah, ini Laravel-nya sudah jalan. Jika kita buka file phpMyAdmin 192.168.1.20, ini port 19110. 9110. Ini adalah phpMyAdmin kita. Terus nama servernya itu MySQL Laravel. MySQL Laravel. Usernya itu root. Passwordnya root. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam database phpMyAdmin. Ini karena kita membuat database-nya itu dengan nama Laravel, jadi database-nya ini sudah langsung di-create. Oke teman-teman, itu aja praktek kita kali ini. Dengan Docker Compose, kita mendokurisasi Laravel dan MySQL. Jadi teman-teman sudah bisa mendokerize Laravel dan MySQL. Teman-teman silakan mencoba seperti langkah-langkah yang tadi. Silakan. Jadi praktek kita sudah selesai. Jangan lupa teman-teman buat subscribe dan like channel ini. Terus jangan lupa komen. Silakan teman-teman komen. Bila ada pertanyaan silakan di komen ke saya. Sekian dulu. Dan tidak lupa saya mau bilang salam inovasi.